Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk terus tetap menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Meskipun kita sudah boleh melepas masker, bukan berarti virus COVID-19 sudah menghilang dari bumi ini. Sebelumnya, Ibu ingatkan untuk kalian mengisi link presenti di link yang sudah Ibu kirimkan di grup WA ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, supaya kita jauh lebih semangat, bagaimana kalau kita melakukan tepuk siap belajar? Kalian tahu belum bagaimana tepuk siap belajar? Ibu contohkan ya. Kalau Kasya belajar tepuk tangan. Kalau Kasya belajar tepuk tangan. Kalau Kasya belajar, mari kita lakukan. Kalau Kasya belajar tepuk tangan. Kalau Kasya belajar bilang siap, siap. Kalau Kasya belajar bilang siap, siap. Kalau Kasya belajar, mari kita lakukan. Kalau Kasya belajar bilang siap, siap. Nah, anak-anak itu tepuk siap belajar. Sekarang mari kita lakukan bersama-sama ya. Ibu hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Kalau Kasya belajar tepuk tangan. Kalau Kasya belajar tepuk tangan. Kalau Kasya belajar, mari kita lakukan. Kalau Kasya belajar tepuk tangan. Kalau Kasya belajar bilang siap, siap. Kalau Kasya belajar bilang siap, siap. Kalau Kasya belajar, mari kita lakukan. Kalau Kasya belajar bilang siap, siap. Nah, itu dia tepuk siap belajar. Bagaimana anak? Sudah mulai semangat belum? Supaya kita jauh lebih semangat lagi, gimana kalau kita nyanyi lagu Garuda Pancasila? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tiba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tiba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai belajar ya. Kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 tentang cita-citaku. Tujuan pembelajaran ini adalah 1, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. Yang ketiga, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Yang keempat, melalui kegiatan menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Anak-anak, apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan?
Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan menjadi guru, atau pilot, atau arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, anak-anak, kira-kira ini gambar apa ya? Nah, gambar pertama adalah gambar guru. Tugas utamanya yaitu mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Yang kedua adalah dokter hewan. Tugas utamanya mengobati dan merawat hewan yang sakit. Yang ketiga adalah pilot. Tugas utamanya yaitu menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman ke tempat tujuan. Yang keempat adalah arsitektur. Tugas utamanya adalah merancang bangunan dan mendesain bangunan. Yang terakhir adalah pelukis. Tugas utamanya yaitu melukis di atas kertas atau kanvas. Lalu bagaimana denganmu? Kamu pasti memiliki mimpi atau harapan tentang pekerjaanmu kelak. Nah, itulah yang disebut dengan cita-cita. Tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang kamu harus miliki sehubungan dengan cita-citamu. Anak-anak, ada sebuah cerita tentang Udin dan Beni. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Teks berjudul Cita-citaku yang tadi kita baca merupakan sebuah karya yang disebut dengan puisi. Apa itu puisi dan apa ciri-cirinya? Perhatikan bagian-bagian teks yang dibaca. Diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut. Sebagai panduan menemukan ciri-cirinya, kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Jawabannya adalah iya. Teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Jawabannya adalah iya. Baris-baris tersebut terkumpul menjadi 2 bagian. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Bunyi vokal kata terakhir pada baris pertama adalah A. Bunyi vokal pada kata terakhir baris kedua adalah O. Bunyi vokal pada kata terakhir baris ketiga adalah A. Bunyi vokal pada kata terakhir pada baris keempat adalah U. Selanjutnya juga seperti itu ya, A, U, A, U. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir setiap baris? Jawabannya adalah iya. Vokal kata terakhir berbunyi berselang-seling. Tunjukkanlah keteraturan itu. Pada bait pertama, bunyi vokal kata terakhir adalah A, U, A, U. Begitu juga dengan bait kedua, A, U, A, U. Penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Puisi memiliki rima akhir A, B, A, B. Kalau di sini tadi A, U diperumpamakan menjadi A, B, A, B. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, anak-anak, di sini ada kalimat-kalimat yang diacak ya. Kemudian susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi yang padu dan benar. Nah, kalimat-kalimat berikut kalau disusun menjadi puisi menjadi seperti ini. Guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Sungguh berjasa guruku, ku ingin membalas jasamu. Nah, di sini ada percakapan antara Lani dan juga Beni. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Menurutku seharusnya bisa, Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa, Lani? Betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah apakah cita-citamu, Lani?
Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Ah, Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, Lani. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana memeliharanya? Nah, pastinya kalian melihara hewan dengan memberi makan dan minum ya agar tidak mati. Kemudian amatilah hewan peliharaanmu di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Nah, pada gambar di sini ada gambar kucing yang memiliki anak, gambar kelinci memiliki anak, dan gambar ayam memiliki anak. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan atau perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, di sini ada gambar kucing. Anak-anak kucing mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Di sini gambar kucing, ada kucing besar, kucing anak-anak, dan kucing muda. Nah, siklus kucing dimulai dari kucing kecil menjadi kucing muda, kemudian menjadi kucing dewasa. Sebagian besar hewan mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Beberapa contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ayam, kucing, kambing, ikan, dan burung. Misalnya saja siklus hidup pada kucing dimulai dari zigot kucing berkembang di dalam rahim induk betina. Setelah beberapa waktu, anak kucing lahir dan menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Setelah sistem reproduksinya telah siap, maka dia akan melakukan fertilisasi. Jika fertilisasi terjadi, maka akan terbentuknya zigot. Nah, kemudian juga ada gambar ayam. Ayam tidak mengalami metamorfosis ya adik-adik, karena ayam tidak mengalami perubahan bentuk pada tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Dimulai dari ayam yang dalam telur, tapi di dalam telur ini ayam sudah terbentuk ya, menjadi anak ayam. Kemudian setelah menetas, ayam tumbuh menjadi ayam muda, kemudian menjadi ayam dewasa. Nah, siklus hidup hewan ayam dimulai dari telur, anak ayam, ayam muda, dan induk ayam. Nah, berikut adalah tahap-tahapan kegiatan dan jenis tugas yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, puisi, yaitu mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Kemudian, siklus hidup, membuat skema siklus makhluk hidup, dan membuat kesimpulan tahapan siklus hidup hewan. Jadwal penyelesaiannya adalah 10 menit pertama, LKPD mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Setelah itu diberi waktu 20 menit untuk menyelesaikan LKPD, membuat skema siklus hidup hewan, dan membuat kesimpulan tahapan siklus hidup hewan. Berikut ini LKPD yang harus kalian kerjakan di anak-anak. Yang pertama yaitu tugasnya adalah membuat puisi tentang cita-cita, kemudian bacakan puisi tersebut dan rekam video saat bacakan puisi, lalu analisislah ciri-ciri puisi yang telah dibuat.
Kemudian jangan lupa mengisi kesimpulannya ya, diisi kalimat rumpang berikut. Kemudian juga jawab soalnya, bagaimana saja bentuk rima dan pada puisi dan bagaimana contohnya. Kemudian yang kedua adalah LKPD IPA. Tugasnya adalah membuat skema siklus hidup kupu dan kambing. Dari skema tersebut, jelaskan apakah kedua hewan tersebut mengalami metamorfosis. Jika iya, hewan tersebut mengalami metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna. Ini dijelaskan ya adik-adik ya. Kemudian jangan lupa juga mengisi kalimat rumpang pada kesimpulan ini, dilengkapi ya kesimpulannya. Kemudian sebutkan contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kalian bisa kerjakan di kertas folio, kalian tulis tangan, kemudian nanti kalian foto ya hasil pekerjaan kalian, kemudian kirim ke nomor ibu atau email ibu, nanti ibu bagi ya. Sampai situ dulu kita belajar ya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa kalian terus belajar ya, yang rajin belajarnya supaya menjadi anak yang pintar. Jangan lupa juga dikerjakan tugas-tugasnya. Jangan lupa dikirimkan ke ibu ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.